Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah, teman-teman, pada video ke-29 yang lalu, kita telah mulai belajar menghubungkan kata apa saja dengan kata kerja. Ternyata harus memakai to, ya kan? Nah, jadi pertanyaan dari lagu yang itu, Baby, I want you to love me. Nah, pakai to, tahu teman-teman ya? But you were made for me to love, yes to love. Nah, pakai to terus ternyata. Betul teman-teman. Itu di video ke-29 ya. Nah, sekarang pada video ke-30 kali ini kita akan belajar dengan yang menghubungkan tapi tidak pakai to. Ya, yaitu kita akan jawab yang lagu Please release me, let me go. Nah, bukan let me to go, bukan kan? Nah, tidak pakai itu. Ya, teman-teman. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe. Selalu ya, yes. Dan dengan teman-teman subscribe, aktifkan lonceng. Itu akan mendapat pelajaran terus dari saya. Like atau share ke teman-teman lain apabila itu dirasa perlu. Dan bisa memberikan atau memberi saran atau bertanya pada bagian kolom komen seperti yang dilakukan oleh salah seorang pemerhati Yonggi English School di Jakarta. Beliau namanya Pak Joni. Nah, beliau ini memberi masukan kepada saya agar pelajaran itu, materi pelajaran diberikan itu sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Beda dengan kalau saya ngajar tatap muka dengan murid-murid saya. Kan murid-murid saya kan saya beri materi pelajaran. Nah, jadi mereka langsung tahu semua gitu. Nah, tapi itu alias pelajaran dua arah ya. Nah, tapi kalau di YouTube ini kan satu arah. Jadi saya menerangkan itu kalau terlalu banyak. Nah, yang menangkap ini kasihan. Nah, menurut Pak Joni begitu. Nah, ternyata saya rasa itu betul teman-teman. Ya, seperti pada pelajaran infinitive without to ini, mestinya itu cuma satu lembar teman-teman, tapi saya pecah jadi ada bagian satu, yaitu yang pakai to, bagian kedua tidak pakai to, nah bagian yang ketiga nanti diikuti veing yang namanya gerund. Oke, yuk kita lihat bagian kedua ini yaitu yang tidak pakai to. Oke, get ready. Video ke-30. Ini tetap teman-teman ya, yaitu infinitive without to. Infinitif tanpa kata to, part 2 ya, bagian kedua. Nah, teman-teman perlu saya ingatkan lagi bahwa infinitif, masih ingat ya, infinitif adalah kata kerja asal bentuk satu tanpa ditambah s, es, ed, ing dan lain-lain ya. Itulah infinitif teman-teman ya. Nah, ini cuma pengingat saja teman-teman bahwa untuk menghubungkan kata apa saja, baik itu kata benda, kata sifat, maupun kata kerja, ya, dengan kata kerja, kita harus menggunakan kata to, artinya untuk, dan jika dihubungkan dengan bukan kata kerja, ya, dihubungkan dengan bukan kata kerja, kita harus menggunakan to plus be plus bukan kata kerja, ya. Nah, itu sudah ada di video ke-29. Nah, jadi kebanyakan kata kerja selalu memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja ya, itu sudah ada di video ke-29 dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Namun demikian ada beberapa kata kerja yang tidak pernah memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, dan bahkan ada beberapa kata kerja yang harus diikuti bentuk ing. Namanya tuh ing di sini bukan sedang teman-teman ya, tapi gerund. Ingat ya, gerund itu adalah kata benda berasal dari kata kerja bentuk ing. Itu sudah kita singgung pada bagian video ke-29. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya ini ya. Nah, kita perhatikanlah bentuk-bentuk kata kerja di bawah ini. Nah, ini adalah
sudah kita masuk ke bagian kedua, teman-teman ya. Ini adalah kata-kata kerja yang tidak memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Ya, kalau selama ini kan kita harus pakai to kan, menghubungkan kata kerja dengan kata kerja. Ini enggak. Ini enggak pakai to. Nah, teman-teman, untuk kedua ini harus dihafalkan. Ya, untung tidak sebanyak yang pakai to. Kalau pakai to kan puluhan, ratusan, enggak mungkin dihafalkan. Kalau ini enggak, teman-teman, cuma 10 ya. Kita lihat ini. Make tahu artinya ya, membuat. Let membiarkan. Help menolong, membantu. See melihat. Hear mendengar ya. Feel gitu merasa. Watch ini bisa berarti menjaga, menonton, mengawasi ya. Watch ini. Nah, terus observe ini bisa diartikan meneliti, mengamati. Lah terus di sebelahnya ini have ini khusus, teman-teman. Have ini artinya menyuruh. Loh, have itu kan mempunyai ya. Pertama kali kita belajar bahasa Inggris, have itu mempunyai. Tapi setelah kita meningkat lagi, have itu diikuti V3 ya, diikuti kata kerja bentuk 3 artinya sudah atau telah ya. Seperti kita bilang, I have eaten my lunch. Nah, itu sudah ya, saya sudah makan siang. Nah, di sini enggak. Have di sini artinya menyuruh, teman-teman ya, beda. Nah, terus notice yaitu memperhatikan. Nah, ternyata betul ada 10 kan? Ya. Nah, mulai make tadi itu sekali lagi, teman-teman, ini harus dihafalkan. Tidak ada cara lain, teman-teman. Nah, untuk menghafalkan itu perlu cara ya. Nah, kalau teman-teman caranya menghafalkan bisa, ini tidak sulit kok ya. Yaitu cara menghafalkan gini, teman-teman. Sebutkan 3 dulu, 3 terus 2, yaitu gini. Make, let, help ya. Jangan satu-satu ya, jangan make, let, help, kelamaan ya, langsung 3. Make, let, help, see, hear. 5 kan? Ya, tak ulang ya. Make, let, help, see, hear. Bukan sulap, see, hear. Nah, jadi ini. Jadi make, let, help, see, hear. 5. Sisanya 5 ini langsung aja juga dihafalkan, teman-teman ya. Yaitu kita lihat ini, yang 5 sisanya ini. Kita mulai dengan ini. Feel, watch, observe. Ya, 3 kan? Feel, watch, observe, have, notice. Ya. Nah, jadi feel, watch, observe, have, notice. 10 kan? Ya. Nah, coba kita lihat mulai depan lagi tadi ya. Nah, mulai make tadi. Lagi, teman-teman. Make, let, help, see, hear ya. Lagi ya. Make, let, help, see, hear. Feel, watch. Nah, yang ini, teman-teman ya. Nah, ini. Feel, watch, observe, have, notice. Nah, itu kalau sekali tentunya tidak bisa kan. Perlu diulang-ulang, teman-teman ya. Cuman cara menghafalkannya seperti tadi, teman-teman. Tolong ini jangan dirubah-rubah, teman-teman ya. Persis seperti kita mengatakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo ya, kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do tidak pakai mikir kan. Nah, kenapa? Karena urut. Coba kita mulai yang nggak urut. Mulai dengan sol. Sol, do, la, re, fa. Aduh. Nah, coba do, re, mi aja kalau kita nggak urut bisa lupa kan. Coba ini dibuat seperti do, re, mi, teman-teman ya. Jadi make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Jadi kalau teman-teman sudah biasa, tidak pakai mikir, teman-teman. Lain kali itu hafal sendiri ya. Lagi, make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Itu saya ingat rumus waktu guru saya dulu, waktu saya masih SMP, guru saya itu mengajarkan awalan dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya hafal, teman-teman. Ada 11. Memberdi terkukau ke persesi. Ya, kalau akhiran ada banyak ikananku munyahlah kahtah pun manwan viwaniwati. Nah, jadi itu sampai sekarang tidak mungkin lupa, teman-teman. Coba ini dibuat tadi ya. Make, let, help itu. Nah, kalau begitu sudah bisa, kita lihat contohnya sekarang ya. Ini 1. Don't let your sister go there alone. Ya, jadi jangan membiarkan saudaramu pergi ke sana sendirian. Nah, ini kok don't let your sister to go. Jangan, teman-teman ya. Karena let ini kata kerja khusus, tidak boleh pakai to kan. Nah, contoh kedua. I saw the man tear up your letter last night. Ya, saya melihat orang laki-laki itu merobek-robek suratmu tadi malam. Ini jangan dipencet tear, teman-teman ya. Kalau tear itu air mata.
ini tear, ya. Tear ini merobek. Up ini adalah kata depan yang berarti sampai tuntas, ya. Sampai tuntas itu misalkan drink, minum. Drink up, minum sampai habis. Eat, makan. Eat up, makan sampai habis. Speak, bicara. Speak up, bicara sampai habis. Maksudnya tidak ada yang tertinggal di hatinya, ya. Tidak ada unek-unek lagi. Semua dikeluarkan. Please speak up. Speak up what you feel. Nah, ya, jadi bicara, tidak ada yang disimpan di hati lagi, ya. Tear merobek, tear up tuh merobek-robek sampai jadikan sobekan kecil-kecil gitu, ya. Nah, yang ketiga, have you already had the servant buy some food for us? Nah, ya. Nah, ini artinya have ini kan sudah, teman-teman, ya. Diikuti V3 kan. Sudahkah kamu menyuruh pembantu itu membeli sedikit makanan buat kita? Ya, masih ingat bertanya pakai some boleh? Boleh. Berarti kita mengharapkan jawaban positif, ya. Nah, kita sudah lapar, kamu sudah nyuruh beli makanan tuh, gitu, ya. Nah, ini had ini bentuk ketiga dari have, khusus artinya menyuruh, teman-teman, ya. Yang have ini artinya sudah. Nah, coba had ini tak ganti menyuruh pakai ask, boleh? Boleh. Ask itu bisa berarti bertanya, bisa juga ini menyuruh, meminta, ya. Ordered juga gitu, ya, menyuruh. Nah, kalau kita pakai ask, ini nggak termasuk kata kerja khusus, maka kita harus pakai to, ya. Jadi bentuknya begini. Have you already asked the servant to buy some food for us? Pakai to, iya, karena kan ini nggak termasuk kata kerja khusus kan. Pakai ordered. Have you already ordered the servant to buy some food for us? Oh, pakai to ya, of course. Malah kalau bingung, teman-teman, ya, aku lupa, aku pakai itu. Nek mau ngawur pakai itu aja, ya. Karena yang nggak pakai itu cuma 10 tadi kan, ya. Make, let, have, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Teman-teman pasti hafal, asal menurut cara yang saya ajarkan tadi, ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat yang dihubungkan dengan bukan kata kerja. Nah, tadi kan kita contohnya itu dengan kata kerja semua kan. Nah, sekarang bukan dengan kata kerja, ya. Yaitu ini, infinitive without to, ya. Ini saya beri contoh ini, ya, dihubungkan dengan bukan kata kerja ini berdasarkan lagu Let It Be-nya The Beatles. Ayo, teman-teman pernah dengar kan? Let It Be itu, ya. Yang itu loh. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Nah, ingat ya, let it be. Kenapa pakai be? Ini dihubungkan dengan bukan kata kerja, teman. Mestinya ini mungkin let it be like this. Ya, biarin seperti ini aja, ya. Nah, terus yang ini let it be me. Kenapa pakai be? Karena me ini bukan kata kerja kan. Nah, ini diambil dari lagunya The Everly Brothers. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Pernah dengar lagu lama, teman-teman, ya? Let it be me. Kenapa pakai be? Nah, teman-teman, gitu kita tahu ya, dihubungkan dengan bukan kata kerja. Ayo kita lihat contoh yang untuk pelajaran kita ini sekarang, ya. Yang ke satu, don't let, ini tak ambil dari contoh yang di atas, teman-teman, ya. Tak buat mirip nih. Don't let your sister be sad any longer. It's less good for her health. Ya, nah, jadi don't let your sister, ya, jangan biarkan, ya, nah, jangan biarkan saudaramu be sad any longer. Be sad ini dalam keadaan bersedih, ya, lebih lama lagi. Kita pakai any, don't, ada not, ya, not jangan some tapi any kan, ya. Sebetulnya kalau be ini mau diganti dengan kata kerja bisa, teman-teman. Feel, ya. Jadi don't let your sister feel sad any longer. Tapi kalau feel kan sudah bisa kan, kata kerja dihubungkan kata kerja. Ini kata kerjanya saya ganti dengan be, teman-teman, ya. Nah, jadi don't let your sister be sad any longer. It's less good for her health. Itu kurang baik buat kesehatannya, ya. Less ini kurang, ya. Jadi kalau bilang kurang besar, tinggal nambahin less big, ya. Kurang bagus, less good, ya. Kurang rajin, less diligent, dan sebagainya, ya. Kita lihat contoh yang kedua. I saw the man, ya.
I saw the man be at home all day yesterday. Ya, jadi saya melihat orang itu berada di rumah sepanjang hari kemarin. Nah, be at home ini kalau kita ganti dengan kata kerja, boleh diganti dengan stay. Jadi, I saw the man stay at home all day yesterday. Ya, jadi saya melihat orang itu, laki-laki itu berada di rumah seharian penuh kemarin. Nah, kalau kita tidak pakai be, I saw the man at home, ya boleh juga. Jadi saya melihat orang itu di rumah, tidak pakai penekanan berada di rumah. Ya, jadi kalau kita mau bilang saya melihat orang itu berada di rumah. Ya, jadi tidak boleh I saw the man at home, tapi be. Ya, jangan lupa at home bukan kata kerja ya. Lagi contoh ketiga. Have you already had the servant be patient to wait for the other people? Nah, ya, had the servant be. Kenapa be? Karena patient bukan kata kerja, teman-teman ya. Jadi, sudahkah ya, sama ya, have depan ini adalah sudahkah Anda menyuruh pembantu itu bersabar? Sebetulnya bersabar ini bukan kata kerja. Kalau kita menggunakan kata kerja, jangan feel patient ya, stay lebih bagus teman-teman ya. Jadi have you already had the servant stay patient? Stay ini bukan tinggal, tapi artinya tetap bersabar. Banyak ya, stay healthy, stay at home, stay healthy, stay calm. Tetaplah di rumah, tetaplah sehat, tetaplah tenang ya. Stay calm, stay healthy. Nah ini karena tak ganti dengan bukan kata kerja, kita pakai be ya. Jangan MSR loh teman-teman ya. Jadi have you already had the servant be patient to wait for the other people ya. Jadi menunggu untuk orang-orang lainnya ya. Dia kelihatannya sudah nggak sabaran nih ya. Nah cuma kalau tak ganti ask nggak apa-apa, boleh juga. Jadi have you already asked the servant to be patient? Pakai to karena ask ini kan nggak termasuk kata kerja khusus kan. Pakai ordered ya gitu ya. Have you already ordered the servant to be patient to wait for other people? Jangan lupa teman-teman, saya perlu ingatkan lagi di bagian PS ini, postscript, catatan kecil tapi penting, NB. Kata kerja pertama boleh memakai tense apa saja, masih ingat ya? Tapi kata kerja kedua harus selalu dalam bentuk infinitif. Kata kerja asal bentuk satu tanpa s, ed, ing, dan lain-lain ya. Coba kita lihat lagi ini. Ya, nah ini don't let V1 dihubungkan ya. Ini yang lampau, yang ini have you already had, ini bentuk sudah, tidak masalah. Dihubungkan dengan kata kerja kedua itu harus pakai verb 1 terus ya. Coba saya lihatkan yang di atas sebentar ini ya. Nih, yang I saw the man tear up, ini harus V1. Don't let your sister go, harus V1. Have you already had the servant by? Jadi yang kedua itu harus V1. Tinggal pakai to apa enggak? Ini kebetulan enggak pakai to. Kalau pakai to ya tetap to V1, teman-teman ya. Jadi yang kata kerja yang pertama ini tense-nya bebas, teman-teman ya. Nah, ini perlu saya terangkan bahwa ini kita barusan selesai di yang enggak pakai to ya. Jadi di to be continued to infinitive without to, tapi bagian ketiga untuk berikutnya, teman-teman ya. Nah, di sini nih perlu saya berikan juga sedikit masukan. Nah ya, kita beri NB lagi. Let us itu diikuti V1 tanpa to kan, let kan ya. Sering disingkat let's plus V1. Artinya itu marilah kita ya. Nah, khusus untuk let us saja teman-teman ya, diartikan marilah kita. Padahal artinya let sesungguhnya itu kan biarkan ya. Nah, coba kita beri contoh ini. Let us go. Nah, itu sama dengan let's go ya. Nah, biarkan kami pergi, let itu ya. Tapi lebih tepat khusus let's itu diartikan marilah kita. Karena go ya pergi berarti ya. Nah, tapi kalau yang ini let us do it. Nah, marilah kita mengerjakannya. Nah, atau let's do it. Jadi let us ini disingkat let's ini ya. Artinya marilah kita melakukan itu ya. Tapi kalau us-nya ini diganti dengan objek lain, bukan us, misalkan let him do it, itu bukan marilah ya, tapi biarkan dia mengerjakan itu. Let them go, biarkan mereka pergi, jangan marilah teman-teman, khusus let us saja ya. Jadi let apostrophe s ini
termasuk perkecualian dari pemakaian apostrofi S dari video ke-24 ya. Masih ingat teman-teman ya, yang judulnya adalah pemakaian apostrofi S. Oh, jadi yang apostrofi S itu singkatan is, singkatan has, dan bentuk kepunyaan nama orang itu ada perkecualiannya satu teman-teman ya. Let's ini adalah let us. Oke? Nah, teman-teman, kita sudah selesaikan pada video ke-30 ini, yaitu menghubungkan kata kerja dengan kata kerja tidak pakai to. Teman-teman jangan lupa ya, menghafalkan yang itu. Make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Itu harus hafal dulu teman-teman. Nanti pada video ke-31, nanti hafalannya lain lagi. Nah, makanya, betul Pak Joni yang pemerhati bahasa Inggris dari Yonggi English School di Jakarta itu, memberi masukan jangan terlalu banyak bebannya ya. Nah, jadi satu demi satu. Nah, ternyata saya pikir bagus. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Joni dan juga teman-teman lain kalau memberi masukan kepada saya demi kelebihbaikan program pelajaran kita ini. Saya akan bersedia melakukan yang terbaik. Well, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next video. Thank you and goodbye.